Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'uhu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Iman bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Iman sebagaimana para generasi salaf mengatakan, iman bagaikan pakaian. Fajaddidu imanakum, dan perbaikilah keimanan Anda. Iman adalah kekuatan. Maka semakin kuat iman seseorang, maka semakin kuat amal solehnya. Wal asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi, betul-betul dalam keadaan khusrin, rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Kecuali orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam hal yang hak dan saling menasihati dalam masalah kesabaran. Adalah kekuatan iman, ya, kekuatan iman, amal, ilmu, adab. Iman, amal, ilmu, adab. Al-haq, kaifa ya'riful haq wal batil? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yufarriq bainal haq wal batil adalah dengan ilmu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hada haq. Nabi, anbiya, syuhada dan solehin. Ghairil maghdub, batil. Waladdallin, batil. Itu semua dengan ilmu. Kemudian yang terakhir adalah adab, attitude, yaitu kemampuan seseorang mapake kebenaran, kebenaran dan kebenaran, bener lan pener. Inilah ikhwan fiddin yang dirahmati Allah, yang menghidupkan orang mukmin pada kesempurnaan dirinya. Makin kuat imannya, amalnya makin besar. Makin tinggi imannya, makin tinggi dan semakin besar. Bahkan amal ini bukan pada dirinya, menular pada orang berikutnya. Maka dakwah Wali Songo sampai sekarang ini hampir 500, ada mengatakan kalau sejak awal sudah 700 tahun umat Islam Indonesia bisa istiqomah. Kekuatan iman para wali-wali dulu turun sampai 7 generasi, 8 generasi. Awake dhewe iki lho kadang bapake salat, anake wangil salat. Bapake niku salat, anake wangil salat. Ngaji yo angel, apa-apa wangil. Padahal bapake iku lek ngandani iku ngantek garing idune entek. Nggih Bu, nggih. Bungok ora mandi. Lah wong tua biyen kan gak kakean ngomong nggih Pak nggih. Gak kakean ngomong, Bu, gak cerewet, gak rewel gitu. Mergo napa? Duwe upas. Lah awake dhewe gak ana upase.
Malah mulai gak duwe upas mesti bengak-bengok gak mandi. Wedhus mbak jarno. Jajan dengan pas bongkah botok ana ula gitu kan. Mergo apa? Ula gak bengak-bengak mek ngene tok. Kenapa? Oh, bahaya iki, ana upase. Nah, orang tua kita ini sekarang gurung patek duwe upas. Kekuatan itulah yang harus kita lihat masuk di dalam, bahwa energi yang pertama itu adalah iman. Dari iman iso sholat tahajud, iso infak miliaran, iso infak triliunan. Dengan iman sing mustahil iso kelakon. Ibu dengan iman masuk duitnya pas-pasan, anak iso kuliah kabeh. Bapak masuk gak duwe apa-apa, tapi duwe iman dadi. Namira niki lek wis duwe iman, oh apa maneh. Ya, universitas se-Asia Tenggara akan berdiri mek butuh iman. Santri-santri niku. Ya, santri-santri iki membentuk visi misi dari Abah Hilmi ke depan. Bagaimana ini akan menjadi universitas referensi, universitas Quran dan teknologi. Itu semua mek butuh napa? Iman. Dan sabar wa tawasabil haqqi wa sabr tadi masih ke sabr tadi attitude, sabar terhadap proses. Seperti dijalani dari yang pertama. Iman membentuk visioner. Visi ke depan wis ngantek piroi wani menembus batas generasi 7 turunan sampai 8 turunan. Niku mergo iman niku ya sugesti, ya percaya diri, ya apa jare Gusti Allah, aku ora melu-melu, apa jare Gusti Allah. Kok apa maneh sing gak kuat meluwi niki. Maka dari sini ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita jadidu imanakum. Perbaiki iman kamu, tambah maneh imanmu, baterai niku, energi. Lek wis gak ana baterai ini mendrip-mendrip. Masuk HP ini wapik lek gak dicas ya ora kena digawe teleponan. Maka kuatkan itu dengan jadidu imanakum. Para ulama mengatakan minimale iman kuat iku wong Islam ojo sampai lali petang waktu. 4 waktu. Ini untuk ngasah iman. Ibarat pendekar itu ngasah juruse. Kapan itu? Bendino loh, bendino. Orang minggu, seminggu pisan. Bendino. Minimal 4 waktu. 1 lek iso sak bibari subuh ngantek mleteke srengenge ojo sampai ninggalno maca Quran utawa pengajian. Setiap mulai bar subuh sampai mleteke srengenge itu mengasah otak supaya sehari itu sempurna. Yang kedua bar maghrib ngantos isya ojo sampai dolanan. Ini paling inti. Lek gak iso kliyane kabeh ojo sampai telat bar maghrib nganti isya maca Quran senajan mung sak halaman. Wirid senajan wong 3 kecap, petang kecap, tapi betul-betul niat iku waktu kanggo Gusti Allah. Waktu kangge Gusti Allah. Napa? Bar maghrib ngantos isya. Dilajengaken lek iso malih sak derenge tilem ojo sampai lali wirid, lali zikir kanggo dandani benjing. Karena otak itu paling bagus adalah disetting sebelum tidur. Maka ada dongeng sebelum tidur, ono tutur tinular. Tutur tinular itu adalah pitutur yang menular dari generasi ke generasi, diceritakan sak durunge turu kancil nyolong timun. Maka engkau lihat kabeh wong gampang nyolongan karena judul awal sadurunge turu nyolong. Kancil cerdik, pinter, nyolong. Kunci, coba kata kuncinya. Kancil adalah lambang kecerdikan, nyolong lambang bakat dan prestasi, timun lambang korban pernyolongan. Maka Indonesia ini Masya Allah generasi-generasi yang cerdas, nyolongan, petani jadi korban. Ini adalah kekuatan bawah sadar yang terjadi hari ini. Kudu diganti ku bab judul niku. Siangnya dikei wirid,
menanam jagung di kebun kita, cangkul-cangkul yang dalam, ora tukul. Gurune kok ya ora mikir, sampai sekarang nggak ada rekonsiliasi kurikulum, pancet lagu iki diwaca. Piye tani kemudian lek nyangkul sing jero sak meter, jagung ditandur sak meter iku lho apa tukul Pak Tarjo. Iki sing pinter sapa iki? Dan itu mantra ini dibaca setiap saat berapa ratus kali di otak kita, nandura jagung sing jero. Padahal ngerti lek jenenge ning kene icir jagung mek cik ngono tak tutup ngono lho. Kok cangkul yang dalam. Inilah terjadi pertentangan otak sing dadene wong niku rada intelektual beredanan. Karena ini tadi enggak masuk di akal. Maka dari situ ikhwan fiddin yang dirahmati Allah, menjelang kita tidur itu adalah waktu untuk men-setting yang akan datang masa depan. Anak-anak ini kulek diceritain le, awakmu lek sok umben dadi wong gede ya le, dadi wong sing sugih, gampang dum-duman, ngedekno pondok. Le sok umben kowe lek dadi wong sugih, sak anak putumu, sak dulur-dulurmu. Ayo ojo sampai lali. Lek iso awakmu duwe pabrik kanggo sak keluarga, duwe hutan sak keluarga, duwe universitas sak keluarga. Jenengan baleni ping 1000. Ini masih keterkaitan sama materi yang lalu walaupun jenengan lali. Sebagian saya ulang biar berkait. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bar napa niki maghrib menjelang tidur. Itu ada sunah-sunah yang lain dengan membaca surat Tabarok, nggih. Kemudian membaca surat yang lainnya ke Alif Lam Mim Tanzil. Kemudian banyak membaca istighfar. Lek sakit lagi kathah-kathah mau sholawat supados sakit mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bar subuh, bar maghrib menjelang tidur. Terakhir adalah sebelum subuh, yaitu sholat tahajud. Walaupun cuma sholat witir 3 rakaat. Sing penting ada waktu. 4 waktu ini ampun telat, jadidu imanakum. Kalau sudah ditambah, di mana pada waktu subuh atau maghrib selain wirid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditambah lagi dengan napa niki thalabul ilmi, menuntut ilmu. Di sini alhamdulillah pengajian Ahad pagi. Napa malih Ustaz? Selasa malam. Terus Jumat malam sih, Selasa pagi, Selasa malam, Jumat malam. Toko kabeh iki. Jamaah. Gantian, mboten napa-napa. Terus apa maneh? Senin, Kamis menjelang berbuka. Berarti seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali. Ya rada lumayan lah, gak murtad ngono ae. Nggih. Tapi dereng pinter nggih Mbah nggih. Dereng pinter. Lek saged niki kula mboten maksa. Tapi rada maksa. Lek saged memang setiap hari. Karena itu masalah energi, Pak. Masalah energi. Jadi wonten ngeten lho, kayak kendaraan iki kan. Nah, niki kan meneng. Iman niki meneng. Jenengan isi maka grek-grek ngeten lho, grek-grek. Lah, jenengan ngeten. Meneng. Nah, ya. Kullama ado alahum masyaufi. Wa idza adlama alaihim qamu. Tapi jenengan duduk wong munafik mboten. Mboten senes. Wong saya tenan, wong saya saestu. Cuma mlakune niku kullama ado alahum masyaufi. Jadi wong munafik itu hidup dalam kegelapan. Surat berapa? Arek nu, kon-kon, ha? Al-Baqarah ayat pinten le? 19. Al-Baqarah ayat 19. Kullama adaa'a lahum masyaufi. Wong munafik kuwi seperti ada dalam kegelapan. Cahaya adalah ibarat kilat di tengah malam, gelap gulita.
Kemudian orang munafik kepingin melaku ning Tegalan paribasane teng pematang sawah kate melaku. Gak wani, peteng. Diterusno. Kepreset, jelungup mlebu nang ndut-ndutan. Sik lumayan lek ana banjir ning kono kentir mati wis. Meneng. Menunggu hidayah datang. Hidayah ibarat kilat. Ting sak dil mak trep ngono tok. Hidayah mak trep ngono. Pengajian 5 menit. Ngono tok. Kullama ado'a lahum, manakala kilat itu tak itu masyaufi sak jangkah rong jangkah meneng maneh. Wa idza adzlama alaihim qamu, nalika peteng dedet qamu meneng maneh demek dolok. Ado'a lahum masyaufi tak. Saiki antarane kilat ambek peteng niku akeh kilate apa akeh petenge? Ya modele ngeten niku, wong mlaku men dedet mandek suwe 2 tahun meneng itu. Kena iman mek murung duduk ngono tok. Tapi lek imane penuh full kaya jet Pak, wes ngoten. Waduh. Maka sebenarnya iman itu adalah akselerasi. Iman itu adalah akselerasi, percepatan. Kenapa yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama iman. Karena iman itu energi Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu saged pengaosan teng mriki mergo iman. Maka di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan di situ al-iman yazidu wa yanqus, iman itu berkurang dan bertambah. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan maksiat. As-shalah minal iman, salat itu bagian dari iman, bagian dari kekuatan. Lek gak duwe kekuatan gak salat, masih awake gede, bener apa otote betotot koyo ngono kae. Kok ngon tahajud nglundung Mas. Itu ya, az-zakah minal iman, zakat bagian dari iman. Masih sugih lek gak duwe iman gak wani infak. Melarat wani masih utang maneh niku ya. Terus birrul walidain minal iman, berbakti pada orang tua minal iman, puasa minal iman, berbaik pada tetangga minal iman, amar ma'ruf nahi mungkar minal iman. Semua aktivitas yang mendang unsur motorik gerak disebabkan karena iman. Berarti awake dhewe lek lemes, kuatkan iman. Fajaddidu imanakum. Kekuatan iman ini kalau kita lihat ada hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dawuh bahwa iman itu ya, al-iman bid'un. Ndi sama ya Pak. Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 sekian cabang. Al-iman bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman iku ana 76 cabang. Fa'afdaluha, sing paling utama, dhuwure paling puncak, yaiku qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Sekali lagi, qaulu, ucapan. Berarti yang sering diucapkan selain diyakini. Diyakini iya, tapi ini diucapkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Loh, Ustaz kok tahlil Ustaz? Ya memang tahlil. Karena apa? Iman 76 cabang. Yang paling utama qaulu. Jadi akeh-akeh ngucap la ilaha illallah. Kalau tangan teng jenengan, saya sing sedina kira-kira ngucap la ilaha illallah ping 100 angkat tangan. Sing nate rutin. Niki mau ngecek mawon. Sing ping 100. La ilaha illallah ping 20. Sampun sedaya kan salat asyhadu alla ilaha illallah ping 20 niku.
salat, kepeksa mergo salat. Tapi ucapkan la ilaha illallah minimal niku bar salat lek saged ping 100. Lek mboten saged ping 33. Angsal dalile napa Sat? Pokoknya banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Qaulu la ilaha illallah. Bar maghrib ucapkan la ilaha illallah ping 50. Lek saged ping 100. Mengikuti kiasan dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Padahal niki ngisore la ilaha illallah. La ilaha illallah inti a'laha, yang paling tinggi. Siapa ngucap la ilaha illallah iku dahsyat, akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Kalau uzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Adnaha, yang paling rendah, paling ringan adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah qaulu la ilaha illallah. Unik di sini. Kekuatan iman itu diulangi di ucapan. Ucapan berbentuk zikir. Di dalamnya juga Quran. Jadi orang yang mengucapkan adnaha paling enteng ono ri di pinggirno. Berarti ini amal yang paling ringan. Lek imane enteng, kerjane enteng. Lek imane gede, hasilnya gede. Ya Rasulullah, ayo amal afdal. Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, al-imanu billah, iman kepada Allah. Thumma ya Rasulullah, selesai itu apalagi ya Rasulullah? As-salatu ala waktiha. Abot itu. Salat pada waktunya. Pas adzan langsung jekekal berangkat. Iku angel iku. Niku ngenteni komat lawe dhewe rata-rata. Gak dosa, apik kabeh. Teng niku mau mlakune nyendet-nyendet niku lho. Kulama adha alahum masyaufi. Summa ya Rasulullah. Pertama al-imanu billah, as-salatu ala waktiha. Summa ya Rasulullah, kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, barengi wong tua. Wabot niku. Biasa sing barengi wong tua niku sing melarat, Bu. Malah ibu lek duwe anak siji rada kendo, aja dikomentari sih. Niku make sing setia barengi jenengan. Sing jenengan lem-lem anakku wis dokter insinyur. Niku gak ketok wis. Mbuh nang ndi ngoten. Sing jenengan bola-bali celathu anakku bola bodho. Mergo bodho kan gak duwe penggawean. Mergo gak duwe penggawean ngrawat jenengan, ngono lho. Kesimpulane Gusti Allah sudah nyiapkan. Lek pinter kabeh jenengan dhewean, sapa sing barengi? Ngoten to. Niku mboten bodho, mboten. Niku kelase Uwais Al-Qarni. Niku kecerdasannya adalah kecerdasan batin, bukan bodoh. Uwais Al-Qarni apal Quran? Mboten apal Quran. Jihad mboten wonten riwayate niku jihad. Ketemu Kanjeng Nabi nggih mboten, berkunjung ke daleme Kanjeng Nabi mboten kepanggih. Apa kekuatannya? Uwais Al-Qarni niku satu birrul walidain, yaitu berbakti kepada ibunya. Niku mawon. Dan ulama sepakat beliau adalah sayyidut tabi'in, rajane para tabi'in. Jadi sekolah niku nggih ngoten. Gawe alasan ae. Kok bodoh duduk iki Uwais Al-Qarni. Gawekna sekolah Al-Madrasah Uwais Al-Qarni. Tidak bisa diukur dengan intelektual, mboten. Ngerawat ibu itu tidak butuh intelektual yang tinggi, butuh hati, sabar yang tinggi. Watawa sobis sabar niku wow. Sabar ya le. Iya, ibu iku rewel dan cerewete lumayan ngono. Iya, kei gedang ben tambah. Le niki. Pun. Maka kekuatan al-iman, qaulu la ilaha illallah.
Dalam dulu sudah matur bahwa kita harus punya visi besar, bahwa semua amal besar dimulai dari ucapan yang langsung dikaitkan dengan Allah, la ilaha illallah. Maka alam semesta iki kudu ditembung. Alam semesta kudu ditembung. Tembungannya bismillah, dengan nama Allah. Alam semesta makanan ditembung bismillah, didahar. Pakai baju bismillah, ditembung kali kata-kata. Mau ke kamar mandi bismillah. Badhe teng pundi mawon, mau safar bismillah. Maka itu namanya nembung alam semesta supaya menyatu dengan kita sehingga kita menjadi khalifatullah. Itu yang pertama. Yang kedua, ditembung fungsinya. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tembungan itu ada dalam tembangan langit yang jenenge Al-Qur'an. Maka Quran harus diwaos terus menerus sampai kata ini catatan, kata ini melahirkan energi. Kalau balik mana? Sampai kata ini melahirkan energi. Karena kata terstimulasi dengan otak, menghubungkan ke hati, menghubungkan ke langit, mempengaruhi alam semesta. Tak balik mana? Kalau balik mana? Tembungan kata-kata ini, qaul, adalah men-setting otak turun ke hati, menyambung ke langit, kemudian menyebar ke alam semesta. Niku proses, nggih. Kata, otak, hati nyambung teng langit, menyebar ke alam semesta. Anakku sukses, sugih, duwike 7 triliun, omahe 5, kampuse 800, rumah sakite 300 cabang. Niku diucapna teng otak niku, dibaleni ping 1000. Langsung masuk hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka fa'atba'a sababa. Sebab-sebabnya apa jari Gusti Allah? Tsumma atba'a sababa. Sebab-sebab wujude apa jari Gusti Allah? Fa'alima ma lam ta'lamu. Gak usah mbok pikir. Gusti Allah sing ngerti carane piye. Fa'alima ma lam ta'lamu. Ya. Wallahu ghalibun ala amri. Gusti Allah gampang nutuk kabeh iku. Ndadekno awakmu raja. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi banyak di antara manusia tidak mengetahui. Kula ngajak Bapak Ibu maca Quran sing akeh-akeh supaya sampai menjadi kekuatan energi yang besar, di mana standar para generasi salaf biyen Quran iso nyorong niku wae nggih, amanu wa amilus iso nyorong kehidupan awake dhewe iku lek seminggu khatam sekali. Niku ukuran wong awam. Seminggu khatam. Jak bote Ustaz mboten, gak usah dirungokno wis. Seminggu khatam itu nanti baru obah. Kalau ulama-ulama 3 dina pisan. Wong awame itu. Wong sing meh munafik. Tapi gak sido. Sebulan sekali. Atau 40 hari batasannya. Niku meh. Nes awake dhewe piye? Makanya saat ada ulama itu tanya, berapa juz yang kamu baca? Niki wonten daurah niku, daurah para dai-dai nasional. Langsung tanya, di antaranya ayo angkat tangan siapa yang baca Quran berapa 5 juz dalam 1 hari. Enggak ada yang angkat tangan. Baru setiap hari 1 lembar, angkat tangan semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ini ukuran kekuatan iman. Kalau orang sudah sadar, Pak, bahwa Quran itu kaunun natikun,
Quran itu adalah alam semesta yang berbicara. Wal kaunun, dan alam semesta Quranun somitun, Al-Quran yang diam. Oh, wis gak iso ninggalno Quran. Al-Quran kaunun natikun. Quran itu adalah alam semesta yang berbicara. Sedangkan alam semesta Al-Quran yang diam. Maka pada saat Quran diwaos, bergeraklah alam semesta itu. Yang penting diwaca. Qaul, la ilaha illallah. Dari qaul muncul amal. Berarti kalau mau apa-apa, Bu, pokoknya banyak yang ngomong, ya Allah, anakku iki kepingin dadi ngene-ngene. Jenengan ulangi niku. Ping pira? Le ping 5.000. Maka sangkiti, suku sangkit menjadikan pembelajaran doa sugesti dalam satu waktu. Sehingga metodologi menghafal mereka diulangi 5.000 kali. Bayangno Bapak Ibu, lek jenengan ngomong ping 5.000, saya terangkan dulu kan tentang kekuatan pengulangan. Ngoten nggih, sugih, pinter waras, Yamanda, Yamaha, Honda, Suzuki, Yamaha, Honda, Suzuki, Yawuling, Honda, Suzuki, Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, ping 1.000. Sampeyan jajal, tenanan metu. Tapi mangke itu jadi orang bendawi. Karena nembung itu lebih baik napa? Kata-kata ke otak, ke hati, ke langit, ke alam semesta. Niku urutane wong Islam kenek kabeh. Maka apapun Quran. Pak Yai kita iman dulu apa golek ana ning Quran. Anakku kepingin sugih ning pertanian, maca surat Yusuf. Anakku kepingin dadi raja, DPRD, dari Pak Bupati, Gubernur, maca surat Sulaiman, surat Qasas. Anakku dadi wong sugih, surat Waqiah. Kenapa saat temeniku banyak kata-kata positif tentang karunia sorga? Waqiah, Ar-Rahman. Terus pengen bojone mergo geger ya, bojone ndang mati ngoten ya. Wa najini min fir'auna wa amalih. Wa najini minal qaumidz dzalimin. Itu memang Quran itu kena gawe mateni wong ana nggih enten mriku. Gawe mateni wong ana, gawe pesugihan wonten, kanggo bojo ya wonten, kangge pertanian wonten. Kabeh wonten ing Quran. Karek kuat mbaleni ping pinten. Dalam merasakan sendiri ono masalah, terus gampang balik maneh, perbanyak kata-kata untuk solusi itu. Ngoten nggih, wangil wis buntu gak karuan ngoten nggih. Misale ngoten, yes wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wis ngoten baleni moro-moro entuk tenang. Moro teko wong, Pak, sing melok ndandani. Niku biasae. Biasa moro-moro teko uang melok dandani. Pondok niku ngoten moro-moro wis bingung iki manajemennya ruwet gak kaluan. Wis waca Quran, ya. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tu karijala. Teko kabeh para pakar rene. Teko tenanan. Lapo melok mikir? Mboten usah mikir. Bicara saja yang banyak. Napa maneh? Kurang napa coba? Ya Allah, iki kok kira-kira napa niki ora iso gak ana santrine, gak ana murite. Ya bener. Wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya Allah, berikan aku kaum yang banyak, aku beri petunjuk pada mereka. Wonten kabeh. Jenengan mengki lek teng terjemah niku enak. Iki kayak kanggo dongaku, iki kanggo dongaku. Itu. Terus kemudian mambek dulur gak rukun-rukun gitu ya. Itu tentang surat Yusuf. Hada ta'wiru ru'ya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya Allah, alhamdulillah muga-muga hasate dulurku iki ndadekno anak putuku raja. Ngono ae wis penak. Nggih to? Mergo Nabi Yusuf itu dadi raja
niku tim suksesinya adalah kakange dhewe yang hasad. Jadi ada tim sukses, ada yang membela, tim sukses yang hasad. Iku iso ndadekno raja. Dulur sing berkah niku. Lek wong beriman kabeh hasate wong iman niku berkah. Ndadekno Nabi Yusuf raja. Maka Yusuf enggak benci pada kakaknya. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Kurang napa? Wong ahlul Quran iku penak. Ahlul Quran iku ahlu kitabullah. Yusuf dadi raja karena geger sesama saudara ndadekno raja. Setelah jadi raja, yang hasad niku teng Yusuf dikei wilayah dadi raja pisan. Kurang penak piye? Ya, ada lagi yang menjadi orang hebat karena dicetak oleh musuhnya, Musa. Musa itu supaya masuk istana harus ada undang-undang pembunuhan bayi laki-laki. Menjadikan Musa malah masuk istana. Mendapatkan pembelajaran pangeran ningrat, pendidikan rojo ya pendidikannya ya kelas internasional quality ngono kae. Waya kawin, aja kawin mbek wong kraton, wong wedok sosialita. Isone mung TikTok tok ngono ya. Wong desa kawin mbek wong desa. Nah, dia Musa itu statusnya menjadi buron. Menjadi buron. Angkat sampai ke Madian sana. Baru untuk jodoh ning pojokan Madian. Syarate supaya ini mahare angon wedhus 8 tahun. Fa'id atmamta asyra famin indik. Lek mbok tambah 10 tahun tambah apik. Belajar akhirnya Musa menggembala kambing di situ. Dadi wis duwe bojo, dadi wong duwe bondo, punya pengalaman kerja, sugih, kenal mbek rakyat jelata. Wis entuk pira pengalaman. Dadi buronan entuk 5 pengalaman. Begitu zaman nyaman enak no, perintah dari Allah, idhab ila Fir'aun. Budhalo saiki mbalikon ning Firaun. Lho, kotok marani suntuk. Qala inni akhafu an yaqtulun. Ya Allah, aku wedi piye aku gak dipateni ta. Wong aku melayu ki ben gak dipateni. Ya apa? Takut pada kematian tekan ono pisan. Karena Allah ingin memberi kamu apa? Follower, pengikut, jamaah. Ternyata oleh Allah dikasih jamaah yang tercerdas, yang terbaik, yang terkuat. Siapa itu? Tukang sihir. Dulu itu tukang sihir nggak kayak niki Pak jenengan lek ndelok Harry Potter ono kuliah universitas dari S1 sampai profesor, tukang sihir. Karena sihir dulu itu beda sama sekarang. Itu menjadi pengikutnya Musa. Ora cukup Musa sudah dikasih harta, kei bojo, kei pengalaman, kenal dengan masyarakat, kemudian faham ekonomi, kemudian keningratan, cukup sampai follower pengikut. Satu yang belum, wilayah. Maka kemudian dikejarlah apa niki Musa oleh Firaun kongkon melayu nang segara. Lek wong liya ndelok gak cocok iki. Mati, wedi mati, parani mati. Takut kematian cemplung ngono ning napa Sungai Nil. Sungai Nil dimplok mbek kuda Nil entek. Tapi itulah hidup. Kemudian pada saat lari dari Firaun suruh ke pantai. Lah pantai mlayune nang ndi? Kan jalan buntu. Maka Islam itu tidak mengenal jalan buntu dohirnya, bolong batinnya. Akhirnya kemudian belahlah itu, famfalaqo, terbelah lautan itu. Kemudian Musa menyeberang untuk wilayah. Lengkaplah tugas kenabian, ya. Tandem, ekonomi, adab, wilayah dan semua. Inilah mergo awake dhewe kurang maca Quran. Maka dari sinilah mengakibatkan Bapak Ibu sekalian, kita ini tertinggal mergo gak maca Quran. Ya, saya membuat renungan saja. Mangke ke depan kenapa kita harus bergabung Universitas Namiro ini somben. Universitas Namiro somben bergabung 4 unsur. Pertama, bioriset, kekuatan riset. Yang di samping kiri adalah pabrikasi, pabrik. Apa Hilmi lek ngene malah ketemu idene apa. Lek rapat durung ketemu nih kaya. Jadi riset, bioriset. Ini kula ngajak mengko Pak Dr. Muhammad ini bersama kita. Beliau riset di Malaysia. Bioriset. Mriki pabrikasi, teng-tengahe kampus, di bawahnya adalah pertanian.
Jadi riset. Oh iya, untuk obat napa diabetes ketemu bahannya misalnya temulawak kaliah kunir misalnya ngoten nggih. Dengan ramuan tertentu dalam waktu 1 bulan sembuh dan keberhasilannya 97%. Kira-kira uang itu gelem tumbas sama berapa? Mau beli lara gula ngono ya. Masih sak tablet sak juta sing penting waras dituku. Wong sinsen niku regane 10 juta ya dituku. Wah, berarti wong sing menderita diabetes sak Indonesia 20 juta misalnya ngoten nggih. Maka setiap bulan perlu 400.000 ton. 400.000 ton temulawak kalian kunir. Nah niku wis Lamongan niku tanah-tanah sing kosong niku langsung tandur kunir kabeh. Kerjasama mbek pabrik mitra ngoten. Ini saya lihat perlu sekali. Bioriset pabrikasi tengah kampus itu ngatur iki SDM riset, iki SDM nang pabrik, iki SDM nang pertanian. Sederhana sebenarnya, tapi ini kekuatan begitu. Saya kan enggak tani pokoknya nandur lombok pas panen murah. Nandur tomat karena apa? Tidak berbasis riset. Yo gak kaul juga, yo gak maca Quran, pokoknya nandur. Yo salah maka dulu yang saya materi apa? Ketidaksidaan. Dulu nggih pun eling nggih, materi tidak sida iku. Ora sida sugih, ora sida bahagia, ora sida duwe bojo, wis gak karuan. Bojone ana tapi ora sida. Ini karena apa? Karena kita enggak punya. Contoh namanya. Ini surat An-Nahl napa niki ayat 68. Surat An-Nahl ayat 68. Itu kok berbicara tentang madu. Contoh nggih. Madu. Ternyata madu yang terbesar di dunia itu di mana? Madu terbesar. Urutannya penyebab madu niku. Wa auha rabbuka ilan nahli. Saat ini tentang napa? Madu terbesar itu ya sing duwe Cina. Ya, iki tak delok niki. Penghasil madu terbesar. Padahal suratnya ana teng Quran wa auha rabbuka ilan nahli. Penghasil madu terbesar sapa? Lah jenengan dagang mboten ngertos kate impor piye no? Penghasil madu terbesar pertama Tiongkok, Cina. Yang kedua Turki. Cina itu sampai 0,5 juta ton. Turki, Iran, Argentina, Ukraina, Amerika Serikat, India, Meksiko, Brazil. Wong Islam wonten mboten? Mek pira? 1. Niki Quran lho niki, Quran madu. Kok sampai wong Islam gak nggarap madu niku kan tenanan. Produksi madu terbesar apa? Cina. Sing jeneng bolak-balik jenengan elek-elek niku. Kita itu sebenarnya bukan ngelek-ngelek, menghibur kekalahan dengan menghina musuh, ngoten. Niku jane ngoten. Kalah silat kan ngono. Iya aku mau gurung sarapan, jajal aku sarapan. Ngono ae alasane ngono. Ya memang menghibur kekalahan dengan menghina musuh. Gitu. Niki madu. Wes. Saiki susu. Ya, itu susu napa? Lahman toria. Apa itu susu napa niku syarab mimbaini farthi wa damin labanan khalisan. Surat An-Nahl ayat pinten niku? Nah, sebelumnya nggih surat An-Nahl pokoknya antarane 68 niku sadurunge niku. Niku saiki penghasil. Saiki penghasil susu terbesar. Tak takoni maneh niki. Ya, sapa sing penghasil susu terbesar di dunia? Yuk, kita delok. Penghasil susu terbesar. Ini sing ngomong Quran loh. Sudah bolak-balik. Ini berarti awake dhewe kurang ngulangi. Pertama penghasil susu terbesar adalah Uni Eropa. Amerika, India, Tiongkok, Rusia, Brasil, Selandia Baru, Inggris, Meksiko, Argentina. Endi wong Islam? Sok mben Lamongan ngono ya. Duduk Indonesia, Lamongan ngono. Wes. Sakniki malih apa maneh? Anggur. Ya, itu. Tattakhiduna minhu sakaron warizqon hasanah. Kabeh teng surat Nahl, Pak, jenengan waos. Niku, penghasil anggur terbesar. Dek wingi Portugis niku wonten banjir anggur 200 juta liter. Niku kaya sungai niku.
niku anggur. Awake dhewe niki makanan elit ngoten nggih. Gek mangan mak titik-titik ngoten. Ning kono panganane wedhus. Awake dhewe pangane tuh. Tuh. Produsen anggur terbesar di dunia. Pertama Cina, meneh. Jane sing pateng kerja niki awake dhewe apa Cina to? Penghasil anggur terbesar di dunia Cina. Yang kedua India, yang ketiga Turki. Turki itu memang Masya Allah di beberapa peringkat selalu ada di 10 besar. Gak tahu apa ciri-cirinya. Uzbekistan lumayan Islam, Brazil, Mesir lumayan, Uni Eropa, Amerika. Tapi tetap satu Cina, India, baru Turki, Uzbekistan, Brazil, Mesir, Uni Eropa. Terus napa maneh? Ikan terbesar di dunia, Indonesia rodok masuk. Tapi dalam hasil bukan pengelolaan. Pengelolaan ini go nang Jepang mriko kabeh. Ini yang di dalam Quran disebutkan itu prospek dalam bisnis. Anggur, buah tin, buah zaitun, kemudian madu, susu, kulit. Surat An-Nahl ayat 81. Niku penghasil. Ternak niku sing bikin sugih bukan dagingnya, tapi kulitnya. Wedhus niku sak pol-pole regane pinten, Pak? Wedhus niku setunggal pinten? Saya kok belean duduk kontes. Dek wingi kula ningali teng kontes ini teng Tawangmangu ada kontes nasional niku sing menang paling murah 200.000, terus juara 2 niku 900.000, juara 1 sak miliar. Pedus kontes. Niku lek belean pinten? 3 yuta nggih. Gede wis. 3 yuta iku gede. Niku wedhus dagingnya 3 yuta, tapi lek kulite diklekrek apik rapi dadi sepatu, iso ngantek 20 yuta tas bermerek niku. Kulite niku wonten teng napa niki surat Nahl. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta. Allah telah menjadikan rumahmu itu tempat yang paling aman, tenang, tentrem. Dan Allah menjadikan rumah-rumah kamu itu dari kulit. Loh, apa kaitane kulit ambek omah tentrem? Itu ngekei feng shui, Pak. Iku feng shui, kula ajari walaupun kula guru ngerti. Sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila hin. Itu tentang pengelolaan kulit ya. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim. Dijadikan pula bulu domba, bulu onta, bulu kambing, ilustrasi tentang fashion. Jadi apa? Jaket. Bulu kambing, bulu domba, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Kalau delok teng Turki niku wonten jaket-jaket kulit teng mriko. Niku sing paling murah 8 juta. Akhirnya kula tumbas. Tapi lali ketok tak gawa mriki nggih. Niku jakete niku regane 8 juta. Eman-eman gak tak nggih ngatos sakniki. Tak gawe kenang-kenangan niku. Ngantek 20 yuta. Niku kulit. Yang tertinggi lagi mboten teng mriku, harganya sudah sampai bisa 1 M. Jenenge barang niku gak apa niku. Lah, terus lagi paling mahal di kambing itu adalah saya dengar dari Pak Dokter ari-arinya. Ari-ari kambing sekarang bisa digunakan stem cell. Stem sel untuk memperbaiki sel. Orang sakit kanker, orang jantungnya bocor, iku iso diperbaiki dengan stem cell. Sakniki wonten jenenge Dokter Yuda Magelang. Itu banyak yang cocok ya, disuntik niku dari ari-ari bayi atau ari-arinya kambing. Ari-ari bayi dan ari-ari kambing itu harganya miliaran. Sak suntikan 20 yuta. Sak suntikan 5 yuta, macrut entok. Nah, itu coba. Inilah
Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, maka ternyata kalau mulai merenungkan di sini, anak-anak santi-santi, Quran dan produktivitas. Quran itu perkataan, produktivitas. Maka ditutup sabda Rasulullah, la hasada illa fitnain. Oleh hasad kecuali 2 orang. Rajulun, seorang laki-laki, atahullahu Qur'anan, yang Allah kasih Quran. Wa rajulun, lan seseorang yang diberi harta. Jadi lek Quran diwaca terus marai sugih. Lek durung sugih kurang baleni, kurang mengulangi qaulu la ilaha illallah, qaulul Quran. Alam semesta harus ditembung. Nah, nembungnya ini ucapkan sebanyak-banyaknya. Maka ulama ada mengatakan ping 1 swidak. Ulama-ulama ahli teknologi ya 160 kali sudah saya sampaikan pada waktu yang lalu nggih. Ping 1000 ana sing ping 3000. Siapa mengucapkan sampai 3000 kali, maka alam semesta bergerak kepadanya. Kula bolak-balik teng mriki mbaleni Namira Soemben dadi Universitas Asia Tenggara. Nih kula tambahi ceritane, ana bioriset, ana pabrik, ana universitas, wonten lahan pertanian. Se-Asia Tenggara. Kapan kula mboten ngertos. Maka santri siapkan semuanya untuk ini semua. Nggih, dibuat di sini untuk program yang akan datang dari mustahil menjadi kenyataan. Monggo kita dongaaken putra Abah ingkang gerah, mudah-mudahan segera sehat, yaitu Mas Haji Robert Spire ya. Insyaallah mudah-mudahan beliau bisa sehat. Allahumma syfih anta syafi la syifaa illa syifauk syifaan la yughadiru saqman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin khasatan li ibni Abah Hilmi Haji Robert Spire. Allahumma isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa'idhuhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 ولا يفلح الساحر حيث أتى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم اجعلنا وذريتنا أهل القرآن. اللهم اجعلنا وذريتنا أهل القرآن. اللهم اجعلنا وذريتنا أهل القرآن واشفعنا بشفاعة القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.